Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian terus semangat ya. Kita lanjutkan pada UKBM ke-6, KB ke-1 terkait dengan mengkritisi peristiwa ya dari nilai-nilai kontrol diri, persaudaraan dan prasangka baik. Oke. Kalau kita bahas satu persatu, kontrol diri itu adalah suatu pengontrolan terhadap diri kita sendiri agar senantiasa tidak melakukan hal-hal yang di luar oleh ajaran Islam. Misalkan sebuah kemaksiatan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah persaudaraan. Sering kita mendengar istilah ukhuwah Islamiyah. Ya. Ukhuwah Islamiyah. Ya. Pada intinya, arti ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan atau selalu menjaga silaturahmi sesama umat Islam. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu tentang prasangka baik. Prasangka baik itu istilahnya adalah husnuzon. Memang apa sih husnuzon itu? Husnuzon itu senantiasa kita berpikir kepada orang lain di sekitar kita secara positif gitu ya, secara baik, bukan husnuzon, bukan suuzon maksud saya. Ya. Misalkan ada teman kita melewat, kenapa sih eta mah gitu? Wah, eta gitu. Nah, eta kan prasangka buruk ya. Tetapi kalau prasangka baik itu adalah cara kita berpikir terhadap orang lain dengan positif ya. Paham ya? Tiga tersebut akan kita bahas ya. Pertama kita bahas isi kandungan dalil-dalil Quran yang berkaitan dengan tiga hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tentang hukum tajwidnya. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita akan pelajari bagaimana isi kandungan yang dibahas dari dalil-dalil tersebut. Kemudian yang keempat ya, kita akan membahas terkait dengan hikmahnya. Oleh karena itu, sekarang kita pelajari terlebih dahulu UKBM ke-6, KB ke-1. Mari kita lihat sama-sama layar berikut ini. Oke. Mengkritisi peristiwa ya. Memang ya di tengah masyarakat sering terjadi gejala ya. Keserakahan manusia telah menimbulkan banyak kerugian. Kerugian materi maupun non materi. Memang kerugiannya seperti apa anak sekalian? Ada juga yang dirasakan kerugian oleh komunitas. Ada juga kerugian oleh diri pribadinya. Ada juga ya kerugian oleh masyarakat luas. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut gitu ya? Karena itu terjadi adanya minimnya pengendalian diri, buruk sangka dan hilang rasa persaudaraan. Ketika tiga tersebut hilang, maka terjadi kerugian-kerugian atau gejala-gejala yang berarti. Oke, di sini ada tiga gambar ya. Pertama ada alam yang diberikan oleh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ya selalu berbaik sangka ya meskipun diberikan musibah berupa sakit. Kemudian yang ketiga ada memberikan hadiah kepada orang lain ya sebagai tanda persaudaraan untuk menjaga tali silaturahmi. Oke, mari kita amati bersama ya bagaimana komentar dari tiga gambar tersebut. Oke, gambar pertama yaitu alam. Memang apa sih maksudnya atau hubungannya dengan alam gitu ya. Nah, alam itu sudah diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Tentu harus dijaga ya. Kalau misalkan ingin kita dicintai oleh Allah, maka apa yang diciptakan oleh Allah harus dijaga. Maka itu ya pengamatannya. Gambar pertama. Gambar kedua, tentu dengan diberikannya sakitnya, tentu kita juga harus berprasangka baik kepada Allah. Karena kenapa? Kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka akan sama prasangkanya kepada kita.
Maksudnya begini, ketika kita berprasangka buruk terhadap Allah, maka ya seterusnya kita akan terus berprasangka buruk. Ya, itu sakitnya imam gak semu-semu berarti maka prasangka tersebut akan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, persaudaraan, ya tentu dengan kita selalu memberikan rezeki pada orang lain, maka kita akan terjaga persaudaraannya. Kemudian yang kedua, amati pula gejala-gejala. Gejala seperti apa sih? Contohnya gejala tawuran, ya. Adanya tawuran, maka masyarakat resah sehingga muncullah tali persaudaraan, putusnya tali persaudaraan, putusnya kontrol diri, ya, putusnya prasangka buruk. Baik. Contoh lain, misalkan komunitas A dengan komunitas B. Komunitas A karena dia tidak bisa mengontrol diri, maka terjadilah tawuran. Kemudian ketika sudah terjadi tawuran, apakah mereka terus berprasangka baik? Tidak, ya. Maka akan terjadi prasangka buruk. Kemudian yang ketiga, apabila terjadinya tawuran, maka persaudaraan di antara komunitas A dengan komunitas B akan terputus. Maka solusinya apa? Jauhilah tawuran. Oke, nomor 3, ya. Nilai-nilai apa yang harus dibangun untuk menjaga kehidupan masyarakat? Ya tentunya harus menjaga lingkungan dengan cara kita bersilaturahmi, kemudian mendatangi rumah-rumah tetangga kita, membantu, menolong, dan lain sebagainya. Itu sih ya, yang dimaksudkan dalam UKBM ke-6, KB ke-1 ini. Memang apa ya, kontrol diri, persaudaraan, dan prasangka baik itu, mari kita lihat ya. Kontrol diri yaitu disebut dengan mujahadah an-nafs, ya. Artinya apa? Artinya perjuangan sungguh-sungguh atau jihad, ya. Atau jihad melawan ego, ya. Atau nafsu pribadi. Apa ya maksudnya? Karena perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan. Masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban. Itu yang disebut dengan kontrol diri. Sehingga dengan adanya kontrol diri, kita bisa menjaga atau mujahadah an-nafs, maka kita akan selalu dalam koridor ajaran-ajaran Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, prasangka baik, artinya husnuzon. Ada 3 jenis husnuzon, ya. Pertama, husnuzon kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada Allah, segala bentuk cobaan yang diberikan oleh Allah, ya kita harus berpikir berprasangka baik. Ya. Kemudian yang ketiga, tentu ke sesama manusia, supaya kita selalu menjaga tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, yaitu diri sendiri. Kenapa diri saya itu begini ya? Aduh, ini saya buruk nih. Nah, itu adalah prasangka buruk terhadap diri sendiri. Tapi kita harus berprasangka buruk pada diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tentang persaudaraan, yaitu ukhuwah. Ya, sering mendengar kita ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu berasal daripada akhun, artinya berserikat atau berkumpul atau bersaudara. Sehingga jika kita rangkai dengan Islamiyah, maka pengertian ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Oke, paham ya dari sampai saat ini, sampai sekarang ini, paham kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kalau sudah paham, mari nanti kita lanjutkan pada UKBM ke-6, KB ke-2. Ya, selamat, semoga pada UKBM ke-6, KB ke-1 ini, semoga kalian paham dan mudah dan bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.